Shalom, good morning Maranatha. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 30. Namun sebelumnya, mari kita rendahkan hati, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang penyayang, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam segala keberadaan kami saat ini. Tenangkan, teduhkanlah hati dan pikiran kami untuk dituntun, dikuatkan oleh firman-Mu itu. Inilah permohonan kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tidak mustahil. Itu judul renungan kita saat ini dengan nas dari Lukas pasal 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop pembacaan Alkitab kita hari ini, dikisahkan tentang seorang yang sangat kaya yang bertanya kepada Yesus tentang bagaimana caranya mengikuti Yesus, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Ternyata orang tersebut mengharapkan jawaban bahwa ia pasti sudah mendapatkan hidup yang kekal. Karena orang itu telah rajin melaksanakan 10 perintah Allah. Namun ada satu yang belum dia lakukan, yaitu melepaskan dirinya dari harta kekayaannya yang banyak itu. Jika kita perhatikan, apakah ini berarti Yesus menolak orang kaya ketika dikatakan sulit bagi dia masuk dalam kerajaan sorga? Tentu tidak demikian. Yesus bukan menolak orang yang kaya, tetapi yang Yesus inginkan adalah hati orang itu dalam mengikuti Dia. Tidak lagi terikat memikirkan harta kekayaannya. Ditegaskan juga pada ayat-ayat selanjutnya bahwa Yesus menginginkan hati yang sepenuhnya diserahkan kepadanya, bahkan lebih tinggi daripada mengasihi keluarga sendiri. Hal ini nampaknya mustahil, tetapi dikatakan, apa yang mustahil bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Menjadi pengikut Yesus bukan hanya soal memilih mengikut Yesus, tetapi juga soal dipilih oleh Yesus. Ketika Ia memilih kita menjadi anak-anak-Nya, Ia juga sekaligus mengubah hati kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Dia memberikan kerelaan dalam hati kita untuk dibentuk seturut kehendak-Nya. Tinggal tugas kita menyerahkan seluruh hati dan hidup kita kepadanya, berserah dituntun olehnya, mengembalikan apa yang kita punya untuk kemuliaan namanya, baik hidup kita saat ini maupun yang akan datang. Karena hidup kekal sesungguhnya sudah Ia berikan bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaan untuk kita dalami bersama saat ini.
jika orang kaya dalam perikop pembacaan Alkitab kita dihalangi oleh harta kekayaannya untuk semakin dekat pada Yesus? Apa yang menjadi penghalang bagi saudara untuk semakin dekat pada Yesus? Mari kita berdoa. Firman-Mu, ya Tuhan, usai sudah ditaburkan saat ini. Jadikanlah hati kami sebagai lahan yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu dapat tertanam dengan baik dan berbuah-buah dengan lebat pada waktunya. Mampukan kami untuk melepaskan penghalang yang membuat kami menjauh dari-Mu, ya Yesus. Tuntunlah kami senantiasa untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Saat ini kita kembali diingatkan apa yang menjadi visi Universitas Kristen Maranatha. Bahwa Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Kita juga diingatkan apa yang menjadi misi Universitas Kristen Maranatha, yakni mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan saat ini, izinkan saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-60 tahun Universitas Kristen Maranatha. Kiranya di sini selalu bertemu iman dan ilmu. Di sini selalu bertemu kepedulian dan integritas. Tiap pribadi tanpa kecuali terus bertumbuh, berdampak bagi kehidupan bersama. Gusti ngaberkahan Universitas Kristen Maranatha. Salam integrity, care, and excellence.